Mari satu hati kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita Zoom pada malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, jikalau Engkau kembalikan kami untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan persekutuan kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa dilimpahi dengan ucapan syukur. Bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Musim demi musim boleh kami lalui, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang tetap selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi setiap kami yang mengikuti ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Adalah hanya kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan memulainya dari ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Biarlah hanya kuasa-Mu, biarlah hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra
luas dari samudra dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya tidak akan pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan ucapan syukur-Mu dengan segenap hati-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Amin, amin. Yes. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Raja kami. Engkau yang termulia. Haleluya. Oh, sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hari demi hari boleh kami lewati. Janji-Mu ya dan amin ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amen. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Hanya Engkau penolong kami Tuhan, penolongku. Amen. Yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih buat segala kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah terlambat menolong hidup kami Tuhan. Amin, amin. Terima kasih
kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu takkan pernah habis, Engkau yang mengasihi kami, oh Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami berterima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau sumber penolong kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, biar hanya Engkau yang kami andalkan. Kami tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Iman percaya kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Bapa yang selalu mengasihi dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Amin. Biarlah mata hati kami hanya tetap tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak tahu pandang bentuk dan rupaku. Engkau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku Yes, amin. melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Kau yang selalu mengerti hati kami Tuhan. Amin. Berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik.
pandang bentuk dan rupaku. Kau baik Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. bahasa tetesan air mata. Kau selalu mengerti hati kami, Tuhan. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Amin Tuhan, Kau sungguh baik. Kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, amin Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku
kebaikan Tuhan tetap Tuhan Yes. nyatakan atas setiap Amin. kehidupan kami Amin. yang merindukan Tuhan, yang hidupnya bersandar bergantung Yes. sepenuhnya pada Tuhan. Kami Terima akan kasih, seperti burung Yesus. Raja Wali yang naik terbang tinggi, Amin. mengatasi segala persoalan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami kuat, kami bisa, karena ada Tuhan yang perkasa, karena ada Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat seperti Engkau. Amin. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat kedahsyatan-Mu, Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Amin. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Setiap kami yang juga mendengar diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap kami boleh pulang membawa damai sejahtera Allah. Yes. Yang bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita katakan Amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Bu Nancy. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Halo. Ya, bertemu lagi malam hari ini. Sehat semuanya ya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan bawakan satu tema tentang last minute. Ini tema yang sangat memberkati saya. Dan ini memang ketika saya membuat tema ini waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu memang ada satu kejadian. Ya, satu kejadian yang cukup menarik sehingga saya bisa ngambil tema ini. Ya, saya akan share ini. Oke. Jadi tema ini tentang last minute, menit terakhir. 4 tahun yang lalu saya rasa mungkin sebagian atau mungkin ada beberapa yang mengetahui bagaimana satu peristiwa terjadi, ada satu penerbangan di luar negeri. Satu penerbangan di luar negeri itu mereka satu keluarga ini akan berangkat ke luar negeri dan memiliki 3-4 anak kalau nggak salah. Pagi-paginya mereka terlambat bangun. Pada saat mereka terlambat bangun, orang tuanya ini sepanjang jalan di airport itu mau masuk untuk udah apa? Mereka ini kewalahan karena anaknya terlambat bangun dan bangunnya itu boleh dikatakan saat di jalan ngantuk-ngantuk dan jalannya pelan. Ada yang jalannya pelan, jadi orang tuanya saat itu dalam kondisi yang emosi, marah-marah, mungkin sudah ya, oke. Sudah tertayang ya. Ya, kondisi yang marah-marah. Nah, pada saat itu mereka sangat kecewa dengan apa yang dilakukan anak-anaknya. Secara manusia itu kita bisa melihat karena mereka ketinggalan pesawat. Tahu nggak apa yang terjadi ketika mereka ketinggalan pesawat? Penerbangan itu sudah berjalan, dan pada saat penerbangan itu sedang berjalan, disitulah mereka bilang, ya sudahlah, dengan lemesnya mereka duduk dan pelan-pelan. Tahu apa yang terjadi? Pada saat itu ternyata pesawat itu meledak. Wah, di situ di airport semuanya kaget dan satu keluarga ini akhirnya saling berpelukan. Last minute, kalau mereka benar-benar ikut dalam pesawat itu apa yang terjadi? Korban ya. Nah, di sini kita bisa melihat terkadang kita dibikin lambat, last minute ternyata Tuhan sedang menolong kita. Itulah kita bisa melihat di slide berikutnya, coba kita lihat bagaimana ayat yang terpenting di dalam kehidupan kita. Baik buruknya kita di dalam kehidupan ini, saya percaya ada Roma 8 ayat 28. Sampai hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, ayat ini cukup merema dalam kehidupan saya. Kenapa? Kita lihat ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah tuh turut bekerja dalam keadaan kita tidak baik, dalam keadaan kita baik, semua Allah turut bekerja. Sehingga kita mengerti bagaimana caranya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita. Dan kita akan menyadari bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, kebajikan Tuhan yang selalu mengikuti kita bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita ngerti, kita dilahirkan di dalam dunia ini Tuhan punya rencana. Setiap kita punya beban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saya berkata,
ini adalah tugas kita. Di dalam rumah kita tetap melayani, di luar rumah juga kita melayani. Siapapun adalah beban tugas kita untuk melayani dan melakukan tugas panggilan sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, ayo kita lihat di slide berikutnya itu adalah bahwa Allah selalu menyertai kita. 24 hour, 24 jam Allah selalu menyertai kita. Saya sangat merasakan lawatan Tuhan dari awal pujian tadi, dan saya cuma berdoa Tuhan melawat semua yang hadir malam hari ini. Karena saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan malam hari ini terjadi. Dan saya bisa merasakan, thank you banget untuk pujian yang dibawakan tadi. Itu juga menjamah saya juga dilawat Tuhan, dan saya merasakan kuasa itu bekerja. Luar biasa untuk pasangan ini, dan WL ini dipakai Tuhan juga, karena ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya merasakan lawatan itu, dan saya bisa merasakan kuasa Tuhan itu sedang bekerja di antara Bapak Ibu semuanya. Ya, Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, kita tidak akan merasa sendiri. Dan saya mau katakan, berapa waktu lalu saya melayani seorang yang usianya lansia. Dan saya percaya ketika kita merasa usia lansia, ada yang merasakan kesepian. Saya mau katakan, Anda tidak sendiri. Anda itu ada selalu bersama Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Dan dia selalu apa? Kemana-mana dia bawa tip kecil. Tip kecil ini adalah lagu-lagu nostalgia. Kenapa? Karena istrinya sudah meninggal, dan di situ saya ambil celah untuk bicara dengan dia. Saya masuk, ternyata dia adalah anak pendeta tadinya. Dan dia kawin dengan seseorang yang agama Buddha, dia harus masuk ke dalam agama Buddha. Dan saya panggilnya Opa. Dan setiap kali ketemu saya selalu memotivasi dia. Opa tidak sendiri kok. Opa selalu bersama Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Dan saya mau katakan, kita tidak akan pernah merasakan sendiri. Dan ketika tadi lawatan Tuhan terjadi, saya merasakan ada yang sedih di sini. Saya nggak tahu, saya juga ikutan sedih akhirnya. Saya tahu beban hidupmu berat. Saya tahu pergumulanmu luar biasa. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu yang selalu membuat engkau merasakan sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan itu ada. Engkau tidak sendiri di dalam hal ini. Nah, terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan di sini saya mau katakan apa? Bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Ya, memperhatikan kita di mana? Saya melihat tadi juga ada yang bincang soal binatang, anjing. Jujur, saya mau katakan, ketika mama saya sudah nggak ada papa, dan dia selalu punya binatang peliharaan, dia sampai ngobrol sama anjing itu. Ketika dia kesepian, dia ngobrol sama anjing. Saya diem dan saya memperhatikan itu. Saya bilang luar biasa. Saya sebagai anak, saya memperhatikan itu. Dan saya bilang, Tuhan luar biasa ya, memberikan penghiburan buat mama saya lewat seekor anjing. Kadang-kala kita melihat anjing itu lucu aja, kita udah happy banget. Betul ya Bapak Ibu ya. Anjing itu bermain aja kita udah senang. Penghiburan yang luar biasa Tuhan berikan lewat seekor binatang buat kita. Dan saya juga suka melihat binatang ketika kadang-kadang di saat saya merasakan saya lelah. Saya bukan merasakan saya tidak pernah lelah. Saya merasakan lelah dan capek. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan memperhatikan saya, memberikan saya penghiburan-penghiburan lewat orang di sekitar saya. Lewat binatang, lewat lagu-lagu, macam-macam. Ketika kita nyembah Tuhan, kita masuk dalam lawatan Tuhan, kita dapat perhatian dari Tuhan. Kita cuma mengagungkan Tuhan. Itu perhatian Tuhan buat kita itu dahsyat dan luar biasa. Nah, di sini bisa kita rasakan kepedulian Tuhan buat kita apa? Ada damai sejahtera yang berlimpah yang kita rasakan. Dan kita tidak akan pernah merasakan sendiri lagi. Rasa peduli Tuhan itu kepada kita, itu kita rasakan. Nah, itu yang terjadi. Sehingga Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mujizat Allah terus berjalan di dalam kehidupan kita, kita rasakan. Dan pada saat itu, kelelahan saya juga hilang. Kenapa? Saya merasakan satu jamahan Tuhan, saya menjadi kuat kembali. Semangat kembali, last minute saya itu menjadi kuat. Full power di hadapan Tuhan. Sehingga saya bisa kembali pelayanan lagi. Dan saya mau katakan, ketika kita mau recharge di hadapan Tuhan, kita menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita.
Disitulah kita bisa melihat kekuatan Tuhan itu dahsyat buat kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu sangat berbeda. Tapi ketika kita mendapatkan kekuatan, kuasa itu bekerja, kekuatan Allah itu dicurahkan, kita dijamah Tuhan, kita dilawat Tuhan, kita diurapi Tuhan. Seperti tadi WL katakan apa? Kita diurapi Tuhan. Ketika kita diurapi Tuhan, kita bisa menyadari keberadaan Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam pribadi, lepas pribadi pada malam hari ini terjadi. Kesusahanmu Tuhan tahu, kepedihanmu Tuhan tahu. Tuhan sedang memberikan engkau pencerahan, Tuhan sedang memberikan kau damai sejahtera, Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini, engkau tidak pernah sendiri. Sekalipun pasangan hidupmu sudah tidak ada, tapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu beri kebajikan, dan Tuhan akan selalu memberikan mujizat dan kebaikan Tuhan mengikutinya. Malam hari ini Tuhan ingatkan kita seperti itu. Ayo kita berjalan bersama Tuhan, kita menyadari keberadaan Tuhan. Allah turut bekerja di dalam pribadi, lepas pribadi, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam lingkunganmu, di dalam ministrimu. Itu akan terjadi. Ayo kita berjalan bersama Tuhan. Poin kedua, kita lihat slide berikutnya. Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan apa? Ketika kita menyadari bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita, itu karena semata-mata Dia mengasihi kita. Kasihnya luar biasa. Dan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, berarti kita juga diminta untuk melakukan kasih. Mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau selalu punya doa bersama Tuhan, selalu mencari Tuhan, kau intim dengan Tuhan, engkau selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, selalu bilang, Tuhan, aku rindu Tuhan, aku selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kita merasakan kasihnya Tuhan, apa? Kebenaran yang akan kita dapat, dan kita baca firman setiap hari, sehingga di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Karena wujud kita mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Kita pegang, kita lakukan. Ketika kita lakukan, itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Sama ketika kita berhadapan dengan pasangan kita. Kita mengasihi dia, berarti kita melakukan apa yang menjadi kesukaan dia. Nah, sekarang yang kita wujudkan apa? Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pikiran saya, lewat perkataan saya, lewat hati saya, lewat perilaku saya, selaras dengan Tuhan. Sehingga apa? Wujud kita mengasihi Tuhan itu terjadi. Ya, waktu kita bisa memberikan kasih kita buat semuanya, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan dipanggil lebih lagi untuk apa yang kita kerjakan. Bukan mau saya, tapi maunya Tuhan yang saya kerjakan. Ayo, wujud dari kita mengasihi Tuhan, kita harus kerjakan bagaimana kita kerjakan lewat pelayanan kita. Nah, karena dibilang apa? Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, kita diselamatkan. Nah, ketika kita diselamatkan, kita juga ingin menyelamatkan orang seisi rumah kita, supaya dia juga mengasihi Tuhan. Dia juga mengasihi orang. Kita juga ingin tetangga kita juga mengasihi Tuhan. Kita membawa semua orang untuk mengasihi Tuhan, merasakan jalan keselamatan itu. Dan saya mau katakan, ketika saya ada dalam dunia sekuler, saya tetap melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan. Tapi saya tidak membawa mereka gimana. Yang penting kita menjadi teladan bagi mereka, dan kita mewujudkan kasih Tuhan bagi mereka. Itulah yang saya kerjakan. Dan ketika hari-hari saya, ketika saya tidak melayani via online atau gimana pun, saya mau katakan, saya bisa dari jarak jauh, ayo taburkan kasih kepada lansia. Ini adalah satu beban kami. Kami berapa waktu lalu memberikan taburan sembako ke beberapa orang tua di daerah terpencil, dan kita doakan dari jarak jauh. Ternyata ada yang sakit, ada yang sedang sedih. Kita cuma datang, kita cuma via telepon, saya dari jarak jauh, teman saya dari jarak dekat, dia cuma video call, saya lakukan tugas ini. Kami mewujudkan kasihnya Tuhan kepada mereka, kami kerjakan. Dan mereka ternyata pada saat mereka sedang berdoa, Tuhan, kami tidak ada beras
Dia bilang seperti itu. Kami butuh makan. Dia bilang gitu. Dan ternyata ketika malamnya mereka berdoa, ada beberapa orang malamnya mereka berdoa, ternyata Tuhan jawab doa mereka. Kita juga dadakan lagi mengadakan hal seperti itu. Besok paginya kita datang kepada mereka dan kita doakan, mereka menangis semuanya. Karena rasa peduli dan kasih Tuhan itu ditabur kepada mereka, itu kita kerjakan. Dan kerjakan itu buat semuanya. Di slide berikutnya kita bisa melihat Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti dari awal saya katakan, Tuhan bawa kita ke tempat ini. Tuhan punya tujuan. Tujuan utama Tuhan adalah kita terpanggil sesuai rencana Allah. Kita menjadi seseorang yang berarti bagi orang di sekitar kita dan memenuhi panggilan Tuhan. Dan saya mau katakan, salah satu anak saya adalah ada dua anak saya yang bekerja di dalam dunia medsos, ya, dan dia menjadi influencer. Dan ketika dia menciptakan sesuatu sampai reklame dia ada terpajang di kota Bandung, dan dia bilang, "Mam, kok reklame saya dari kota Bandung?" Saya mau katakan seorang influencer, dia itu bisa meng-create sesuatu sehingga orang terpengaruh dengan dia dan orang suka dengan produk itu. Dan saya mau katakan dia sudah menciptakan desain-desain yang ketika produk itu naik dalam hitungan 1 menit 1.000 piece terjual itu di Shopee. Dan bisa nyata influencer itu adalah tugas ya, dia meng-create sesuatu sehingga orang terpesona dengan dia, orang suka sama dia, orang mengambil produk dia, dan pokoknya produk yang dia keluarkan selalu begitu, selalu rame dan selalu ada yang ambil, dan usia yang ngambil itu sekitar usia belasan sampai 50 tahun pasti tertarik dengan produknya dia. Karena kebetulan anak saya yang besar salah satunya adalah dia menjadi stylist dalam produk fashion. Juga ternyata setelah dia menjadi stylist, beberapa produk yang bukan fashion memanggil dia untuk membuat photoshoot dia. Dan di situ dia menciptakan sesuatu kreatif yang menjadi daya tarik orang. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan kita sebagai influencer rohani, berarti kita melakukan suatu tugas kita memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Yang penting kita menjadi berkat dalam rumah kita, terutama di tempat pekerjaan kita, tempat pelayanan kita. Kita menjadi seorang influencer rohani. Dan saya mau katakan, William Carey itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menabur kasihnya di India. Akhirnya perubahan terjadi di India. Berapa banyak orang India menerima Tuhan. Dan di situ, di berapa banyak sekarang kita tahu India sekarang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu terjadi. Dan pokoknya ada kehadiran Tuhan di sana dan banyak orang mengalami kasih Tuhan di sana. Dan inilah yang harus kita kerjakan ke depan, panggilan kita sebagai seorang yang ditugaskan Tuhan, sebagai influencer rohani yang Tuhan ingin kita kerjakan ke depan. Biarlah apa yang saya mau katakan ketika saya berjalan dalam dunia sekuler ataupun dalam pelayanan, saya banyak diminta orang dan Tuhan percayakan beberapa hal di dalam kegiatan yang saya kerjakan. Saya cuma bilang siapa saya harus diminta dan saya harus kerjakan. Dan saya bilang, Tuhan, sebenarnya secara manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Dan setiap kali Tuhan mempercayakan sesuatu, selalu last minute yang Tuhan tawarkan kepada saya. Dan di situ saya bilang, dahsyat ya, membuat saya tercengang bagaimana Tuhan mempromosikan saya, bagaimana Tuhan mengangkat saya, dan Tuhan membawa saya lebih tinggi lagi. Untuk tahun 2024 ini masih ada beberapa bulan di akhir tahun, Tuhan mulai mengangkat saya lebih lagi. Dan saya ingat dengan lagu tadi, Tuhan ingin membawa saya menjadi seorang raja wali yang luar biasa, untuk bekerja lebih lagi, bukan hanya untuk beberapa satu tempat, tapi untuk beberapa tempat terjadi. Dan ternyata pelayanan kami sudah ada di beberapa kota. Bahkan beberapa orang sudah, pemimpin-pemimpin yang sudah menyampaikan saya dan untuk bekerja untuk beberapa daerah. Dan saya mau katakan, siapa kita kalau Tuhan mau pakai,
Tuhan mau kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Ketika Tuhan mau bawa kita dalam rencana Tuhan yang indah, ada tentu sesuatu yang Tuhan mau percayakan lebih lagi. Dan saya cuma taat, saya cuma kerjakan. Ayolah jadi influencer rohani yang menjadi pengaruh bagi orang di sekitar kita. Menabur benih kasih Kristus ada di mana-mana. Dan itu terjadi, tergenapi, bahkan terlaksana. Dan yang slide berikutnya kita melihat bagaimana perkataan kita ini menjadi pengaruh bagi orang di sekitar kita. Kita lihat Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah terjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik, dia menjadi seseorang yang dia bersaksi. Lewat kehidupannya dia menjadi saksi dan dia menyampaikan kesaksiannya di mana-mana. Dan banyak orang percaya. Nah, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di rumah mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari. Nah, lebih banyak lagi orang menjadi percaya. Yang kedua kalinya dikatakan percaya karena perkataannya. Di sini ada perkataan. Dan ketika kita menyampaikan kesaksian tentang Tuhan, pada saat kita mengikuti panggilan Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang disampaikan. Setiap perkataan positif kita, ketika kita mengatakan orang itu sakit, sembuh orang itu. Ketika kita mengatakan dia sehat, itu akan sehat. Dan ini ada satu kesaksian yang luar biasa saya mau sampaikan, kejadiannya persis di bulan April. Nah, tapi saya mau sampaikan dulu di ayat yang berikutnya apa, dan 4 ayat Yohanes 4 ayat 42, mereka berkata kepada perempuan, kami percaya tetapi bukan karena apa yang kukatakan, yang sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tidak tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun. Perkataan kita ini akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, akan menyadarkan orang-orang untuk kembali kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, pelayanan saya di akhir April, saya tidak pernah menyangka orang ini adalah orang yang sudah ngikut Zoom-nya kami selama 1 tahun. Dan saya pernah tatap muka dengan dia ketika ada ulang tahun organisasi ini di bulan Juli tahun yang lalu, ya. Waktu itu saya bicara soal karunia nubuatan, 9 karunia. Dan ternyata di situ ada satu pernyataan Tuhan di mana Tuhan sampaikan, di sini ada orang yang dipakai Tuhan untuk memiliki karunia kesembuhan, ternyata salah satunya dia. Dan saya mau katakan, ketika itu saya tidak follow up dan dia pun tidak cari saya. Singkat cerita, di bulan April tiba-tiba dia berdoa di hadapan Tuhan. Itu benar-benar berdoa di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan, saya selalu hidup dalam penderitaan. Saya nggak tahu harus gimana, kata dia. Dan herannya pada saat saya hari itu lagi doa puasa pagi-pagi. Dan pada saat saya doa puasa pagi-pagi, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan pada pagi hari ini? Kamu telepon ke orang ini butuh kamu dan ada kalimatku, ada yang kau bahkan ucapkan. Saat itulah saya telepon orang ini dan saya cuma bilang, Ibu, Tuhan ingin Ibu kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan itu. Dan di situ tiba-tiba dikatakan apa? Buang segala akar pahit di dalam hatimu. Di sini saya merasakan ada yang terluka. Saya mau sampaikan itu aja. Dan buang segala akar pahit dalam hatimu. Dan ketika engkau membuang akar pahit dalam hatimu, engkau akan menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi pada saat saya bicara itu, dia menangis terseduh-seduh dan dia bilang, Tuhan sudah bicara tadi malam, Tuhan akan kirimkan seorang punya karunia nabi untuk berbicara dengan engkau. Dan dia langsung dengar secara pribadi. Dan pada saat itu, ternyata dia mengalami gatal-gatal dalam satu tubuhnya. Ternyata dia sedang stres tingkat tinggi. Dan saya cuma bilang apa? Sampah dalam hatimu buang. Ketika sampah dalam hatimu kau buang, Tuhan akan pulihkan keuangan kamu, Tuhan akan pulihkan semuanya. Ternyata akhirnya dia buka. 9 tahun dia benci dengan seorang pendeta. Dia benci dengan hamba Tuhan. Disitulah dia membuka apa yang dia rasakan. Dan saya bilang, Bu, mulai sekarang pulihkan hati Ibu. Tuhan mau pulihkan, ayo kita doa.
Saya ajak doa, dia semakin nangis terseduh-seduh. Pada saat dia nangis terseduh-seduh, dan saya bilang, Tuhan sedang mau pakai ibu lebih dahsyat lagi dari yang sekarang. Apa yang terjadi ketika kami berdoa, dan saya cuma bilang satu kalimat karena Tuhan pesankan apa? Penderitaanmu sudah berakhir di akhir April. Itu benar-benar terjadi. Ketika kita berdoa dan lain sebagainya, gatal-gatal dalam tubuhnya langsung sembuh total. Dan pada saat itu tiba-tiba kami diminta untuk mengirimkan dana yang tidak terlalu besar, ternyata dia membutuhkan itu. Ketika dana itu dikirimkan kepada dia, itu persis dengan apa yang dia butuhkan. Terus singkat cerita, Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang bertahun-tahun belum tidak telepon kepada dia, dikirimlah uang 2 juta kepada dia. Mulai berkatnya mengalir dan mulai dia melayani Tuhan kembali, dan dia bilang apa? Hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan dia mulai semangat kembali, dan ketika dia pelayanan dengan hebat, dengan luar biasanya, dia kirim tayangannya ke saya, dan saya bilang, "Wah, dahsyat, orang ini sudah dipulihkan Tuhan, dahsyat." Dan saya mau katakan, ketika engkau punya hati yang terluka hari ini, Tuhan mau jamah engkau, Tuhan sedang pulihkan hatimu, Tuhan ingin semuanya baik adanya, dan Tuhan ingin melihat engkau miliki damai sejahtera itu dari Tuhan. Itulah bagaimana kehidupan kita last minute Tuhan bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Mujizat Allah selalu mengikuti, kebajikan Tuhan selalu mengikuti. Di mana bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam setiap kita. Saya percaya setiap kita itu akan terus mengalami mujizat Tuhan, dan pada saat kita mengalami mujizat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Ayo, jangan batasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam engkau. Dan Tuhan sedang ada yang mungkin menyampaikan perkataan lewat telingamu sendiri. Engkau akan diberikan lebih. Mungkin akan Tuhan bukakan peluang-peluang baru kepadamu. Itu akan Tuhan kerjakan. Dan sekarang kita melangkah. Percaya. Tuhan cuma minta percaya. Ketika engkau percaya dengan imanmu, mujizat akan terjadi. Last minute engkau akan ditolong Tuhan, dan terobosan akan terjadi. Saya percaya ketika engkau percaya, terobosan akan terjadi. Langkah baru akan Tuhan berikan, dan sesuatu keluarga yang harmonis, anak cucu mantu akan diberkati Tuhan. Lewat doamu kita mengubah, saya melayani banyak orang tua yang sebelum-sebelumnya, dan ketika hati mereka diubahkan Tuhan, pikiran mereka diubahkan Tuhan, mereka menjadi mendoa bagi anak cucu mantunya. Akhirnya anak cucu mantunya diberkati Tuhan. Keluarganya ada yang tidak langgeng, mereka doakan kembali. Dan ada masalah yang dihadapi sama anak cucunya, itu beres. Tuhan kasih pemulihan. Hanya kita doa. Hanya sebuah doa yang mengubahkan. Doa orang benar, besar kuasanya. Itu terjadi. Ayo kita terus memperkatakan firman Tuhan, dan sesuatu yang akan terjadi. Pokoknya ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Ini akan engkau alami, dan engkau akan bisa melihat, wah, dahsyat Tuhan bekerja. Lebih dahsyat lagi ke depan, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah ruah ke depan. Amin. Dan saya mau akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Ayo kita menyadari last minute kehidupan kita akan bisa berubah. Yang penting bagaimana kita di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan di slide berikutnya, ya, saya mau simpulkan firman Tuhan hari ini, ya, yakinin aja Allah turut bekerja. Ya, yang kedua yaitu mengasihi Dia lebih dari apa yang kita alami, dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan setiap perkataan profetik inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Perkataan positif ini akan mempengaruhi kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik, dan mujizat Allah selalu mengikuti kita karena kita hidup selaras dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa, boleh ya Pak? Buat firman ya, atau saya kembali Silakan doa buat, dulu, Bu. boleh Doa ya doa untuk ya? firman aja, ya. Nanti, Ya, untuk firman aja ya Pak. ya. Oke. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini. Setiap firman itu tidak kembali sia-sia. Biarlah firman itu ditabur dengan luar biasa, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap jiwa yang mendengarkan, mereka dipulihkan lewat pikiran, hati mereka, dan kehidupan mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan campur tangan semuanya,
mengalami Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan mulai hari ini terjadi Tuhan. Dan terus mereka juga dipakai Tuhan, tidak memandang usia. Kita berharga di mata Tuhan dan kita siapapun yang usia berapapun kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi lewat doa-doa kita. Karena sebuah doa yang orang benar, kuasa Tuhan itu bekerja. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap kita biarlah ini menjadi remah buat kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Yang tegas doa, silakan. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah Tuhan. Aku percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas perkataan kami Tuhan. Dan dengan iman kami aku percaya Tuhan Engkau menggenapinya dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan luar biasa mujizat-Mu turun atas PD Harvest Blessing ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, semua jemaat yang ada di PD Harvest Blessing Tuhan, kami pulang akan membawa kemenangan berlipat kali ganda Tuhan, dan yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam masalah Tuhan selesaikan, dan Tuhan lancarkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak David Tuhan, kiranya Kau tahirkan setiap perkataan doanya Tuhan, agar semua orang akan melihat Tuhan, mujizat-Mu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus, anak cucu menantunya diberkati dalam nama Yesus, dan dalam lindungan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Baksos tanggal 17 Agustus. Kiranya Kau jamah Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar ikut berpartisipasi Tuhan, menjalankan Baksos ini dengan sukses Tuhan, dan mau membantu dengan sukarela, dengan uluran tangan, dengan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarkan Baksos ini berjalan dengan lancar Tuhan. Semua yang kami butuhkan sudah Kau siapkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari Rabu mendatang ini Tuhan, kiranya kursi-kursi yang kosong Tuhan isi penuh dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan PD Harvest Blessing akan berjaya Tuhan. Aku percaya urapan ada di sana, mujizat ada di sana Tuhan. Aku percaya Tuhan PD Harvest Blessing adalah pilihan-Mu Tuhan. Dan aku percaya semua jemaat yang datang dan kami pulang dengan membawa mujizat dan kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan, kiranya pimpinan, presiden sampai pimpinan yang terendah Tuhan jamah, berikan roh takut akan Tuhan, Tuhan. Aku percaya Tuhan kemakmuran ekonomi terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Kedamaian terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan agar semua pemimpin benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Dan aku percaya Tuhan negara ini jadi aman, tentram, dan makmur kembali. Terima kasih Tuhan, kami penuh ucap syukur dan terima kasih. Amin. Tolong Jerry. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan malam hari ini ya. Puji Tuhan, firman yang memberikan kekuatan, meneguhkan kita kembali, banyak kesaksian yang luar biasa, memberkati setiap jemaat yang hadir. Ya, puji Tuhan. Welcome, selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin ada bisa melambaikan tangan, satu tangan, dua tangan. Saya nggak lihat ya. Oh, sorry, karena ada di mode single. Oke, selamat bergabung kalau memang ada ya. Tuayan besar terjadi di tahun 2024. Puji Tuhan. Kita akan jumpa di ibadah raya hari Rabu tanggal 17 ya, besok lusa. Tanggal 17 Juli jam 7 malam bersama hambanya Pastor David Lee di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 ya, Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama dengan kami. Puji Tuhan. Doa malam online kembali kita adakan di tanggal 22 Juli hari Senin jam 7 malam seperti saat malam hari ini, yang akan dilayani oleh hambanya Pastor David Lee. Yuk mari sama-sama kita mengalami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Terima kasih Bu Nancy Lumumba yang malam hari ini memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati segenap pelayanan, keluarga, dan setiap keperluan disediakan oleh Tuhan. Tuhan berkati ya. Tuhan. Bakti sosial, nah tadi sudah didoakan ya. Sekarang diinfokan kembali. Hari Sabtu tanggal 17 Agustus, pas tanggal merah, jam 10 pagi di Panti Werda Surya, daerahnya di Surabaya sini. Untuk donasi dana bisa ditransfer ke rekening Harvest Blessing dan di note di sana nanti disebutkan untuk Babsos ya. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi Bu Leli. Ya, si Tuhan. Dan kebutuhan baksos seperti yang kita sudah ketahui bersama, yang pertama ada sembako tanpa beras ya, enggak ada berasnya gitu ya. Sembako apapun, tapi tanpa beras. Sabun mandi dan sabun cuci pakaian. Yang ketiga minyak gosok, baby oil. Yang keempat Pampers dewasa ya, ukuran dewasa, ukuran ML dan XL, bukan untuk baby. Ya, oke. Untuk nasi kotak 100 pieces, puji Tuhan sudah ada donasinya. Yang terakhir yang gak kalah penting, tidak menerima baju bekas. Ya, tidak menerima baju bekas, jadi di skip saja untuk baju bekasnya. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto di nomor rekening 1035655807. Di sana ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan perseluruhan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu mendatang. Tuhan berkati. Ya oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Setiap tangan yang terangkat, Tuhan berkati kami, supaya kami boleh menghitung waktu-waktu kami ke depan Tuhan. Karena Engkau senantiasa mengerti setiap waktu dalam hidup kami, itu memang terbatas. Kami punya Allah yang tak terbatas, itu yang menguasai segala waktu, itu yang menjagai kami dari segala hal-hal yang Tuhan mau inginkan terjadi dalam hidup kami, pasti terjadi. Terima kasih buat penggenapan firman-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Nancy. Biarlah terus Tuhan pakai beliau lebih heran lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, memberkati, memulihkan, dan pengenalanmu akan Tuhan makin hari makin luar biasa, dan kau makin percaya dalam pimpinan Tuhan, engkau tidak pernah salah jalan. Engkau akan melihat hari-hari ke depanmu, waktu-waktu sisa yang ada di depanmu akan kau pakai untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan dengan iman, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Anda yang tidak mau didoakan, Tuhan Yesus memberkati.